Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya tetangga online, salam kenal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Di video ini aku mau home tour rumahku yang baru saja selesai renovasi. Kondisi awal rumahnya seperti ini, dimana ini adalah rumah yang dibangun di perumahan subsidi sekitar tahun 2000. Kondisi rumah sudah sangat usang dan aku sama suami coba untuk merenovasi rumah ini di tahun 2018. Itu adalah renovasi pertama kami dengan budget seadanya dan kita pun tidak mengharapkan lebih, yang terpenting adalah desain yang simple dan bisa ditempati. Namun Allah berkehendak lain, kita mengalami satu dan lain hal, kendala dan juga permasalahan, sehingga kita harus menghentikan proses renovasi yang pertama ini. Sempat sedih dan kecewa, tapi kita yakin bahwa Allah akan mempersiapkan sesuatu hal yang lebih baik lagi dan lebih indah untuk kita. Tahun ke tahun kita terus mencoba untuk menabung dan alhamdulillah kita mendapatkan rezeki sehingga kita bisa melanjutkan proses renovasi yang kedua di tahun 2022. Jadi rentang waktu antara renovasi pertama dan kedua itu sekitar 4 tahun. Kita bisa lihat di sini saat mau renovasi yang kedua, ini kondisi rumahnya sudah sangat banyak daun-daun dan rumput liar. Renovasi yang kedua ini aku dan suami ternyata mempunyai perubahan denah dari yang sebelumnya. Jadi mengakibatkan adanya beberapa bagian yang sudah dibangun saat renovasi yang pertama itu mengharuskan dibongkar lagi. Tapi meskipun begitu, aku sama suami cukup puas dengan hasilnya karena kita sudah melewati proses yang lumayan panjang. Dan inilah kondisi rumah setelah direnovasi. Total luas rumah ini adalah 36 per 72 meter persegi. Kita membangun rumah ini tanpa jasa desain ataupun kontraktor. Jadi kita berdua, apa yang kita inginkan kita tuangkan di rumah ini. Baiklah, kita bahas dari depan. Ini adalah pagar garasi yang sangat tertutup. Lalu ini di sampingnya ada aksen batu yang memang kita menginginkan desain seperti ini, tapi ini bukan batu asli. Jadi kita minta tukangnya untuk bikin aksen motif batu seperti ini. Dan di sini ada kaca, ini merupakan jendela mati. Jadi ini hanya untuk lighting atau pencahayaan ke dalam rumah agar lebih terang. Lalu di sini ada pagar kecil, kita fungsikan sebagai pagar utama. Keluar masuk ataupun ada tamu yang datang itu lewatnya pintu pagar yang ini. Saat masuk ini ada dua pintu, ada pintu utama yang kita buat dua daun pintu full kaca dan framenya kayu, dan ini pintunya pintu geser. Sebelumnya aku menginginkan rumah yang white woody gitu, tapi suami menginginkan rumah yang monokrom kayak hitam putih. Jadi kita gabungkan aja apa yang kita inginkan. Pintu samping ini terbuat dari kayu dan dikombinasikan dengan roster agar adanya sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah. Kita pun sebenarnya tidak ada konsep secara detail. Di rumah ini nuansanya tidak jauh dari warna-warna kayu, warna putih, hitam, dan abu-abu. Jadi warna-warna netral dan natural. Ini atasnya aku pakai ala-ala sky view gitu agar lebih terang. Baiklah, kita masuk ke dalam. Saat masuk kita akan melihat kolam ikan, dan kita ini buat kolam ikan yang seperti akuarium tanam agar ikan-ikan bisa terlihat dari kaca dan bisa dilihat dari jarak jauh. Jika dilihat, ini ada space dari kolam ikan ke ruangan depan. Ini adalah granit motif kayu yang sama motifnya dengan teras depan tadi. Untuk ruangan depan ini, kita gunakan salah satu dindingnya memakai wall molding dari gypsum dan ada aksen kaca yang kita tempelkan secara diagonal.
Untuk atasnya kita desain dengan ceiling drop plafon agar terkesan lebih 3D. Ruangan ini akan digunakan sebagai ruang tamu, tapi untuk sementara waktu kita masih gunakan ruangan ini untuk bersantai di depan bersama keluarga sambil menikmati suasana kolam ikan. Dari ruangan depan ini kita langsung tembus ke garasi. Garasi ini cukup untuk 1 mobil dan 2 motor, dan kalau perhatikan dari sini, dari ruang depan ke garasi ini tidak ada pintu lagi. Jadi pintunya itu dari pagar langsung. Pagar ini terbuat dari plat besi yang dikombinasikan dengan plat lubang. Fungsinya adalah untuk adanya ventilasi udara, juga pencahayaan ke dalam rumah. Pintu pagar ini harus selalu tertutup dan juga terkunci dari dalam. Nah, pagar besar ini hanya untuk keluarnya kendaraan. Jadi setelah kita keluarkan kendaraan, kita tutup laginya dari dalam dan kita keluarnya lewat pagar yang samping tadi. Baiklah, kita masuk ke dalam. Kita menuju ke ruangan tengah. Ini seperti ruangan keluarga pada umumnya, di mana ini ada TV. Kita gunakan untuk menonton TV dan nonton film. Lalu atasnya kita desain dengan ceiling up plafon. Kalau tadi di ruang tamu kita gunakan ceiling drop plafon, itu timbul ke bawah, sedangkan ruangan tengah ini kita gunakan ceiling up plafon. Jadi plafon tengahnya menjorok ke dalam. Dua ruangan yang menghadap ruangan tengah ini adalah kamar. Ada kamar depan dan juga kamar belakang. Kalau kita lihat masuk ke kamar depan, ini memang tergolong kecil, ukurannya 2,80 m kali 2,40 m. Lalu ini kamar belakang, ini lebih kecil dari kamar depan. Ukuran kamar belakang ini adalah 2,40 m kali 2,40 m. Dari ruangan tengah ini kita akan menuju ke sejenis lorong yang merupakan kelebihan tanah ke samping sekitar 1,20 m. Di sini aku gunakan untuk menyimpan rak mainan anak-anak dan juga rak sepatu. Lalu ada jemuran indoor dan juga ada rak handuk. Kalau kita buka pintu ini, kita tembusnya keluar. Ini adalah pintu samping yang kita fungsikan jika ada acara ataupun tamu di ruangan depan, tapi orang rumah mau masuk ataupun keluar itu bisa melewati pintu samping agar tidak mengganggu acara atau tamu di ruang depan. Oke, kita kembali ke belakang. Di ruangan belakang ini ada laundry room untuk mencuci pakaian, dan di bawah itu ada area basah. Area basah biasanya aku gunakan untuk mencuci kain lap atau kain kesep. Lalu ini ada toilet. Toilet ini berada di bawah tangga. Mohon maaf sebelumnya apabila videonya semakin ke ruangan belakang ini semakin kurang jelas, seperti ngeblur gitu. Apalagi di toilet ini adalah cahaya backlight. Jadi aku mohon maaf ya. Kita langsung menuju dapur, di mana dapur ini masih polosan. Yang terpenting buat kita adalah sudah bisa digunakan untuk memasak dan menyiapkan makanan. Kita buat mejanya dari coran. Meja coran ini berukuran 240 x 60 cm. Lantai dapur ini menggunakan granit motif kayu sama dengan space kolam ikan dan juga teras depan. Selain itu, ruangan yang lainnya kita gunakan granit polos. Akan naik ke atas, meskipun di atas aku belum beresin dan rapikan, tapi kita lihat aja. Di atas ada toilet, ini kita jarang pakai karena memang ruangannya belum terisi.
Dan ini ada ruangan yang kalau kita buka isinya masih penuh dengan barang-barang. Selesai pindahan kita masih punya barang-barang yang belum ditempatkan dan dipasang. Jadi sementara waktu ruangan ini adalah untuk menyimpan barang-barang. Rencana kedepannya ruangan ini akan digunakan sebagai kamar. Lalu kita buka pintu ini, kita akan melihat view outdoor. Mungkin kedepannya ruangan luar ini harus dipasang pagar untuk keamanan. Oke, mungkin cukup sekian home tour dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya. Ambil sisi baiknya, semoga bisa menjadikan inspirasi buat kalian. Kalau ada saran dan kritik jangan lupa komentar. Selalu semangat dan tebarkan aura positif. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan kelancaran juga keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Oke, see you to the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.